Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Dalam bahasa Latin yaitu cellula, yang berarti kamar kecil. Berdasarkan hasil penemuan-penemuan para ilmuwan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. 2. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. 3. Sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan. 4. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. 5. Sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya kita lihat ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel amuba 90 sampai 800 mikrometer dan sel alga yang besar berdiameter 50.000 mikrometer atau 50 mm. Ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit diamati dengan mata biasa, tapi harus menggunakan mikroskop. Selanjutnya, komponen kimiawi penyusun sel meliputi satu komponen organik yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Kata karbohidrat tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kalian akan membayangkan nasi, mie, dan lain-lain. Dalam sebuah sel, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Karbohidrat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu monosakarida atau satu gugus gula, disakarida, 2 gugus gula, dan polisakarida lebih dari 2 gugus gula. Berikutnya protein. Protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu, dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia tersebut terjadi dalam bentuk protein fungsional, yaitu enzim. Kemudian lemak. Lemak juga turut berperan dalam sebuah sel. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Selanjutnya, asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Ternyata, asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Kemudian kita lanjut tentang komponen anorganik. Komponen anorganik pertama adalah air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Kemudian vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah vitamin A, D, E, K, B, dan C. Komponen
Anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, mengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Berikut adalah struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Berdasarkan jenisnya, ada dua tipe sel. Yang pertama, sel prokaryotik adalah sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Yang kedua, sel eukaryotik adalah sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik atau DNA yang dibungkus oleh membran inti. Struktur sel terdiri dari 3 komponen utama, yaitu membran sel, inti sel atau nukleus, dan sitoplasma. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, membran sel atau bagian terluar sel. Fungsinya adalah 1. Untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau dalam sel. Yang kedua, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Dan yang ketiga adalah sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Yang kedua adalah inti sel atau nukleus, merupakan organel terbesar di dalam sel, yang fungsinya adalah 1. Mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Kedua, mengendalikan proses metabolisme sel. Ketiga, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Dan yang keempat adalah tempat penggandaan atau replikasi DNA. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel di luar membran inti yang berfungsi untuk pertama, tempat organel sel dan sitoskeleton. Dan yang kedua, memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Ketiga, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Keempat, untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Di dalam sitoplasma terdapat bermacam-macam organel sel. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA ribosom atau RNAR yang disintesis oleh nukleolus. Ribosom ini berfungsi untuk menyintesis protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. RE ini merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang berbentuk seperti jala. Terdapat dua tipe RE, yaitu RE halus dan RE kasar. Retikulum endoplasma ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, menyintesis lemak dan kolesterol. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ketiga, transportasi molekul-molekul. Dan keempat, menetralkan racun atau sebagai detoksifikasi. Kemudian, mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler. Mitokondria merupakan penghasil energi karena berfungsi dalam oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transport elektron. Berdasarkan fungsinya, mitokondria sering disebut sebagai the powerhouse of cell. Kemudian lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 mikrometer, berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Fungsi lisosom ini adalah: pertama, berperan pada pencernaan intrasel. Kedua, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Ketiga,
berfungsi sebagai autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak, dan sebagai autolisis atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi tersusun dari membran berbentuk kantong pipi yang bertumpuk-tumpuk yang dilengkapi dengan vesikula. Selain berfungsi untuk sekresi, badan Golgi juga berperan untuk membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Lalu sentrosom. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Setelah itu, plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Antara membran dalam dan membran luar dipisahkan oleh ruangan sempit intermembran. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga atau gangga. Plastida ini terbagi 3 macam, yaitu leukoplas, chromoplas, dan chloroplas. Organel berikutnya adalah vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola pada tumbuhan berfungsi antara lain menyimpan gas, senyawa-senyawa organik, kemudian tempat penyimpan pigmen daun, buah, dan bunga, lalu menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, kemudian menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar, dan sebagai tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Selanjutnya, mikrotubulus atau mikrotubula. Mikrotubula ini berbentuk seperti batang lurus yang berongga dengan diameter 25 nanometer dan panjang 200 nanometer sampai 25 mikrometer. Fungsi mikrotubula adalah: pertama, memberi bentuk sel; kedua, sebagai jalur pergerakan organel yang memiliki molekul motor; ketiga, berperan terhadap pemisahan kromosom ke arah kutub yang berlawanan saat pembelahan sel. Organel selanjutnya adalah mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen atau filamen aktin berbentuk padat dengan diameter 7 nanometer yang terdiri atas rantai ganda dari subunit aktin yang terlilit. Fungsinya antara lain adalah: 1. Bergabung dengan protein lain membentuk jalinan 3 dimensi yang menyokong bentuk sel. Yang kedua, menyebabkan lapisan sitoplasma luar memiliki kekentalan semi padat atau gel. Ketiga, membentuk susunan sejajar berselang-seling dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk kontraksi sel-sel otot. Organel sel yang terakhir adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal, dan diselubungi membran tunggal. Fungsinya adalah penghasil enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang sel. Setelah kalian mempelajari video ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.